إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah bab al-wudhu mimma massatin nar. Sini ya. Ini bukan. Kemarin dari berwudu dari makan daging unta. Bab berwudu dari sesuatu yang disentuh oleh api. Hadis 147 An Umar ibn Abdul Aziz anna Abdullah ibn Ibrahim bin Qarib akhbarahu annahu wajada Abu Hurairah yatawadda على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. Dari Umar bin Abdul Aziz bahwasanya Abdullah bin Ibrahim bin Qarib mengabarkannya bahwa ia mendapatkan Abu Hurairah sedang berwudu di atas masjid. Lalu Abu Hurairah berkata, sungguhnya aku berwudu karena makan sebagian akid. Akid itu apa namanya? Susu yang dikeraskan, Pak. Iya. Akal Tuhan yang aku memakannya. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berwudulah kalian dari memakan sesuatu yang disentuh oleh api. Di sini menunjukkan ya akhwal Islam perintah ya untuk berwudu dari memakan sesuatu yang tersentuh oleh api, baik itu daging ataupun makanan yang lainnya yang sifatnya dia disentuh api, yang memasaknya itu dengan api. Iya. Namun akhwat Islam, hadis ini banyak ulama mengatakan sudah mansukh, sudah dihapus. Makanya bab selanjutnya bab naskhil wudu mimma massatin nar. Bab wudu dari memakan sesuatu yang disentuh oleh api itu sudah dimansukh. Apa mansukh itu, Pak? Dihapus. Hadis 148 an Ja'far bin Amr bin Umayyah ad-Damri an abih annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin fa'akala minha fadu'iya ila shalah faqam wa taraha as-sikkin wa shalla wa lam yatawadda. Dari Ja'far bin Amr bin Umayyah ad-Damri dari ayahnya bahwasanya ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin, ya, memotong daging dengan pisau dari katif syah, itu bagian pundak kambing. Lalu beliau pun memakan darinya. Lalu dikumandangkanlah sholat. Maka beliau pun langsung berdiri dan membuang pisau, dan beliau pun sholat
dan tidak berwudu lagi. Sini Nabi SAW ya makan daging kambing yang dibakar. Kemudian Nabi SAW langsung sholat tanpa apa? Berwudu. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah beristimbat dan banyak ulama ini menunjukkan bahwasannya perintah untuk berwudu dari memakan sesuatu yang disentuh oleh api itu sudah apa? Sudah dimansukh. Walaupun sebetulnya ini masalah khilaf para ulama, Pak. Apakah perintah untuk berwudu ini dimansukh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan dimansukh. Sebagian ulama mengatakan pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak. Yang dimansukh itu hukum wajibnya saja. Artinya tadinya hukumnya wajib, kemudian hukum wajib ini dihapus dan berubah hukumnya menjadi sunnah saja. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Alasannya apa? Alasannya kalau ada dua hadis yang saling bertabrakan, selama masih bisa dikompromikan, maka lebih baik dikompromikan dulu. Karena mengkompromikan dua hadis itu artinya mengamalkan dua-duanya, Pak. Mengamalkan apa? Dua-duanya. Iya. Dan ini masih bisa dikompromikan kata mereka. Itu dengan membawa perintah untuk berwudu tersebut kepada apa? Sunnah. Dan membawa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berwudu lagi kepada apa? Mubah, boleh saja. Dan inilah pendapat insya Allah yang paling kuat, ya. Supaya kita bisa mengamalkan dua-duanya. Artinya bahwa tetap disunnahkan kita untuk apa? Berwudu. Tapi kalau kita tidak berwudu pun nggak masalah. Iya. Nah, di sini menunjukkan akal Islam bolehnya memakai pisau untuk makan daging, ya, dan semacamnya. Karena sebagian orang ada yang menganggap itu tasyabuh katanya. Kan kalau kita makan terkadang ada pisaunya, ada garpunya, dan yang lainnya. Kita katakan enggak, buktinya Nabi SAW pakai pisau ini. Iya. Hadis berikutnya, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam syariba labanan thumma da'a bima'in famadmada wa qala inna lahu dasaman. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum susu. Kemudian setelah minum susu beliau pun meminta air, lalu beliau pun berkumur-kumur. Dan beliau bersabda, sesungguhnya susu itu ya memiliki dasam. Dasam itu apa? Lemak. Ya. Artinya di sini Nabi menyebutkan tentang ilat, alasan kenapa Nabi SAW berkumur-kumur setelah minum susu. Apa ilatnya? Bahwasanya susu itu memiliki lemak yang kalau tidak berkumur-kumur dia akan melengket di lidah kita, akibatnya akan terkadang jadi jamur, Pak, di lidah. Iya. Nah, di sini akhi kita ambil faidah. Anjuran berkumur-kumur setelah minum susu. Anjuran berkumur-kumur setelah minum susu. Namun apakah anjuran berkumur-kumur setelah minum susu khusus untuk susu saja, Pak? Jawabnya tidak. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW menyebutkan ilatnya. Alasan kenapa Nabi berkumur-kumur.
Apa itu? Sesungguhnya susu memiliki dasam. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa? Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu mengikuti ilat. Iya. Dan juga dikarenakan ketika kita sudah mengetahui ilatnya, maka dikiaskan kepada susu semua yang maknanya sama, yaitu sama-sama mengandung apa? Lemak, Pak. Maka pada waktu itu semua makanan yang sifatnya seperti susu yang mengandung lemak, maka dianjurkan untuk apa? Berkumur-kumur. Ya, mimbabil qiyas, ya karena qiyas karena adanya persamaan illat. Ya. Bab alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Bab orang yang dikhayalkan bahwasanya ia mendapatkan sesuatu di dalam sholatnya, artinya ia mendapatkan sesuatu di perutnya. Apakah batal apa enggak? Hadis 150. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian mendapatkan di perutnya sesuatu, lalu terjadi keraguan, apakah keluar dari perutnya sesuatu atau tidak, maka jangan sekali-kali ia keluar dari masjid. Maksudnya jangan sekali-kali ia batalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mencium bau. Iya. Hadis ini akhul Islam kita ambil faidah yang pertama, yaitu wajibnya membuang keraguan, Pak. Wajibnya membuang apa? Keraguan. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi mengatakan dia merasa ragu tuh, keluar apa enggak tuh. Apa kata Nabi? Kalau itu sebatas keraguan, jangan sekali-kali ia batalkan apa? Sholatnya. Makanya dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Iya. Sehingga para ulama mengambil dari hadis ini, Pak, sebuah kaidah fikih yang masyhur sekali. Apa itu? Al-yaqin la yazulu bisyak. Bahwa sesuatu yang yakin tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang ragu. Ya. Makanya kalau kita terjadi keraguan, kewajiban kita apa, Pak? Yang harus kita lakukan? Ambil yang yakin, buang yang ragu. Contoh misalnya kalau antum yakin tadi jam 11 kentut. Saya ingat banget tadi jam 11 itu saya buang air. Tapi saya ragu setelahnya saya wudhu apa enggak ya. Kayaknya wudhu deh, kayaknya enggak deh. Berarti yang ragu yang mana, Pak? Wudhunya. Yang yakin yang mana, Pak? Hadasnya. Maka pada waktu itu antum wajib wudhu tidak? Wajib wudhu. Atau sebaliknya, antum yakin tadi jam 11 itu ana wudhu. Tapi saya ragu setelah itu saya
batal apa enggak? Batal apa enggak? Maka yang ragu ini kita buang. Ambil yang yakin itu apa? Kita sudah wudu. Maka pada waktu itu kita tidak perlu untuk berwudu lagi. Contoh lagi akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kalau antum ragu, ya, saya udah talak istri saya apa belum? Kayaknya udah, kayaknya enggak juga, apa ya, ini ragu nih. Apa yang kita lakukan akhul Islam? Yang yakin bahwa pada asalnya talak belum ada. Karena yang diragukan di sini adanya talak. Sedangkan yang yakin itu belum ada. Maka pada waktu itu buang yang ragu, ambil yang yakin. Antum ragu lagi misalnya, baju saya kena najis apa enggak? Kayaknya kena deh. Kayaknya enggak deh. Maka pada waktu itu yang yakin yang mana, Mas? Yang yakin pada asalnya baju antum belum kena najis. Yang diragukan itu kena apa enggaknya. Maka buang yang ragu, ambil yang yakin. Kalau antum ya ragu, ini ibadah disyariatkan apa enggak? Ada yang bilang katanya enggak disyariatkan. Ada yang bilang katanya ini disyariatkan. Ragu nih Pak. Yang yakin yang mana? Yang yakin bahwa ibadah pada asalnya tidak disyariatkan. Sampai ada dalil yang tegas dan jelas bahwa itu apa? Disyariatkan. Berarti yang kita lakukan apa? Lakukan atau tidak? Jangan. Kenapa? Karena pada asalnya ibadah itu sifatnya pembebanan, Pak. Ya. Dan wajib menunggu syariat dari Allah Azza wa Jalla. Demikian pula akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, sebutkan dalam hadis Nabi SAW, apabila kalian berburu, lalu kalian panah hewan buruan kalian, kemudian ternyata hewan buruan kalian itu jatuh ke air. Jatuh ke mana? Ke air. Lalu, ya, kata Rasulullah SAW, jangan dimakan. Karena kamu tidak tahu yang membunuhnya air atau panah kamu. Kenapa Nabi melarang untuk memakannya? Karena ada di situ keraguan yang kuat, Pak, kehalalan atau tidaknya. Sedangkan yang yakin pada asalnya daging itu haram. Pada asalnya daging itu hukumnya apa? Haram. Sampai menjadi jelas kepada kita kehalalannya. Jadi kita kembalikan yang yakin bahwa yang namanya daging itu haram. Di sini ada terjadi keraguan, ini hewan buruan matinya karena tenggelam atau karena kena panah saya. Karena keraguan di sini sangat kuat sekali, maka Nabi mengatakan jangan dimakan. Kenapa? Karena mengambil yang yakin tadi, Pak. Yang yakin tadi apa? Pada asalnya daging itu haram. Iya. Kalau antum sahur dan antum menyangka masih ada waktu sahur, pas lagi makan tahu-tahu terdengar amin. Hah?
Oh, amin. Rupanya orang lagi sholat subuh. Lalu antum melanjutkan puasa antum, sah tidak puasanya? Dari mana? Karena yang yakin pada asalnya malam masih ada. Dan saat itu antum ya tidak tahu kalau ternyata waktu subuh sudah datang. Sementara yang yakin al-baqa'u makana ala makana, kata para ulama. Malam itu masih ada. Maka saat itu lanjutkan puasa Anda dan sah biiznillah. Berbeda dengan keadaannya sebaliknya, misalnya antum waktu sore ya terjadi mendung, terjadi keraguan, ini udah masuk buka puasa apa belum? Lalu antum menduga kayaknya udah masuk, terus makan, tahu-tahu matahari nongol. Maka kata para ulama batal puasanya. Kenapa? Karena pada asalnya siang masih ada. Iya. Akhul Islam, saudaraku seiman. Pernah Umar bin Khattab berjalan bersama seseorang, lalu masuklah waktu sholat. Kemudian Umar melihat ada air yang keluar dari sebuah rumah. Lalu orang itu berkata, wahai pemilik rumah, tolong kabarkan kepada kami ini airnya suci apa najis. Apa kata Umar, wahai pemilik rumah, jangan dikabarin. Kenapa? Ini namanya bikin orang susah, Mas. Kalau kita melihat air itu bening, kelihatan tidak ada najisnya dan yang lain, ya udah bismillah pakai aja. Kenapa? Karena mengamalkan tadi pada asalnya air itu apa? Suci. Iya. Kalau antum masuk ke restoran muslim yang kita tahu dia muslim yang taat, nggak perlu antum nanya dulu, Mas ini masakannya halal apa haram? Kenapa? Karena pada asalnya sembelihan seorang muslim itu apa? Halal. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna qauman haditha ahdin bil kufr ya'tunana bilahmin la nadri adzukira asmullah ta'ala fihi am la. Ada suatu kaum yang baru masuk Islam ya Rasulullah. Mereka datang memberi hadiah kepada kita daging. Tapi aku nggak tahu mereka baca bismillah apa enggak tuh. Karena mereka baru masuk Islam. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha? Ya. Kata Rasulullah, sammillah tsumma kuli. Cukup kamu baca bismillah, makan. Kenapa? Karena di sini Nabi mengambil kepada apa? Yang yakin makanan seorang muslim itu apa? Halal. Jadi kita nggak perlu cross check lagi, nanya-nanya, Pak, capek-capek, ngapain? Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah ini banyak sekali contoh-contohnya ya akhi, ya. Daripada kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dikalahkan oleh yang ragu. Karena sudah kita sebutkan tadi, wajib meninggalkan yang sifatnya apa? Meragukan. Dan masuk di dalam bab ini Pak, yaitu tidak mengamalkan hadis dhaif. Memang ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa seperti Imam Nawawi menukil adanya ijma' bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. Akan tetapi pernyataan ijma' ini disanggah oleh banyak ulama bahwa dalam masalah tidak ada ijma'. Justru
perselisihan para ulama tentang masalah ini kuat. Banyak ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan itu yang diraujikan oleh Ibnul Arabi Al-Maliki, bahwa hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujjah dan tidak boleh diamalkan sama sekali. Baik dalam masalah fadilah amal, apalagi dalam masalah apa? Hukum dan akidah. Dan ini pendapat yang paling kuat, Pak. Kenapa? Karena hadis dhaif itu menghasilkan keraguan. Karena hadis dhaif itu menghasilkan apa? Keraguan. Iya. Kalau misalnya sebab kedhaifannya karena terputus sanadnya, Pak. Berarti ada rantai perawi yang hilang. Rantai perawi yang hilang ini tidak diketahui. Apakah dia perawi yang thiqah, bisa dipercaya, ataukah perawinya dhaif, bahkan misalnya sangat dhaif, kita tidak tahu. Sehingga keraguan di situ kuat nih, Pak. Keraguan di situ sangat kuat sekali. Bahkan seorang perawi yang dhaifnya ringan saja, antum tahu tidak? Kapan perawi itu dhaifnya ringan banget, Pak? Biasanya perawi yang disifati oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan mengatakan ya sayyi'ul hifdz, buruk hafalan. Fulan sayyi'ul hifdz, fulan buruk hafalan. Apa itu buruk hafalan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar mendefinisikan buruk hafalan. Wa alla yatarajjah janibu sawabihi ala janibi khata'ihi. Itu sisi benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya. Artinya kemungkinan benar dan salahnya sama-sama seimbang, Pak. Kalau ternyata kemungkinan benar dan salahnya sama-sama seimbang, berarti menghasilkan apa dong? Keraguan. Maka dari itu hadis dhaif itu hanya menghasilkan keraguan, Pak. Sedangkan Nabi mengatakan apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Udah, gak usah kita amalkan sesuatu yang sifatnya meragukan. Hadis dhaif itu meragukan, ya akhwal Islam. Iya. Tidak perlu kita amalkan, akhwal Islam. Nah, ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ini kaidah penting banget, al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang sifatnya apa? Ragu. Buang yang sifatnya ragu, ambil yang sifatnya apa? Yakin. Kalau antum tawaf, kemudian terjadi keraguan. Saya udah 6 apa 7? 6 apa 7? Yang yakin yang mana? 6. Yang 7 masih apa? Diragukan. Berarti ambil 6. Cuman kalau tawaf tidak ada sujud sahwi, Mas. Kalau antum ragu, saya sholat udah 2 apa 3? 2 apa 3? Apa yang antum lakukan? Di sini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, kita masih bisa menduga dengan dugaan yang kuat. Maka pada waktu itu gunakan dugaan yang kuat. Kemudian sujud sahwi setelah salam. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud demikian. Idza syakka ahadukum fi sholati falyataharras shawab. Apabila salah seorang dari kalian merasa ragu dalam sholatnya, maka hendaklah ia cari dulu yang benar. Ya. Misalnya antum ragu nih 2, 3. Terus antum mau ingat-ingat dulu. Tadi kayaknya waktu rakaat kedua saya menguap.
mulai ada rada ingat gitu Pak. Tapi belum sampai kepada derajat apa? Yakin. Berarti ini saya sekarang di rakaat yang ketiga. Maka pada waktu itu apa? Ya sudah, antum amalkan yang menjadi dugaan kuat antum itu. Kemudian sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau misalnya masih tetap ragu, masih belum ingat juga, masih keraguan sangat kuat sekali Pak, 2 atau 3. Maka kata Rasulullah, "Falyabni ala mastayqan." Hendaklah ia ambil yang yakin. Berarti apa? 2. Kemudian sujud sahwi sebelum salam. Beda tuh Pak. Ya. Kalau yang pertama tadi sujud sahwinya kapan? Setelah salam kapan? Kalau ada dugaan kuat, tapi belum sampai kepada apa? Yakin. Yang menjadi perselisihan para ulama itu Pak, kalau imam dugaan kuatnya saya sudah 4 rakaat ini. Atau saya sudah 3 rakaat ini, dugaan kuat saya. Terkadang imam suka ragu Pak, 2, 3. Dugaan kuat saya ini 3. Maka dia langsung berdiri dan tidak tahiyat. Ternyata tidak ada satupun makmum yang mengingkarinya. Paham tidak Pak? Maka apakah perbuatan makmum yang tidak mengingkari itu menjabar kekurangan sehingga berubah menjadi yakin? Oh, berarti benar ini, nggak ada yang mengingkari. Banyaknya makmum yang banyak nggak ada yang mengingkari, itu indikasi bahwa memang saya benar. Iya. Sebagian ulama mengatakan itu sudah cukup. Karena sudah dikuatkan oleh para makmum sehingga naik kepada derajat yakin. Ya Allahu a'lam. Akhal Islam saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ini akhal Islam, jadi ini ya kaidah yang berhubungan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Baik. Di sini kita ambil faidah yang kedua ya akhi, yang bisa kita petik, yaitu wajibnya meninggalkan was-was. Karena syaitan itu berusaha Pak untuk menggoda seorang hamba Pak. Dikasih was-was terus. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang dari kalian mendapatkan di perutnya sesuatu, apakah keluar angin atau tidak, ya, maka jangan dia sekali-kali keluar dari masjid itu, dari sholat, sampai benar-benar ia mendengar suara atau mendapatkan apa? Terkadang ada orang Pak, subhanallah, was-wasnya berat Pak. Saya pernah ada seorang pemuda telepon ke saya dan berkata, "Ustadz, saya ini capek banget. Saya kalau wudhu itu bisa setengah jam Ustadz." Ajib kata saya. Kok bisa gitu? Ya, jadi kalau saya nih ya habis cuci tangan, wajah, ya pas mau cuci kaki, saya ragu tadi saya udah cuci wajah apa belum. Akhirnya saya balik lagi dari awal. Capek saya Ustaz. Nah ini was-was Pak. Iya. Maka was-was yang seperti ini akal Islam dari syaitan. Maka pada waktu itu akal Islam wajib kita tinggalkan. Iya. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, bab Kitabul Ghusli. Kitab mandi. Insyaallah ya, masalah mandi saja diatur dalam Islam. Dan mandi ada 2 macam. Ada mandi yang merupakan kebiasaan, ada mandi yang sifatnya apa? Ibadah. Iya. Dan mandi yang sifatnya ibadah ada 2 macam.
Ada yang wajib, seperti mandi junub. Demikian pula mandi bersih dari haid dan nifas. Maka ini dua mandi yang hukumnya wajib dengan ijma' seluruh ulama. Ada lagi mandi yang sifatnya sunnah. Mandi yang sifatnya apa? Sunnah. Seperti mandi mau hari raya. Juga seperti mandi mau sholat Jumat atas pendapat jumhur. Karena jumhur ulama pendapatnya bahwa mandi Jumat itu hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Sedangkan sebagian ulama mengatakan mandi Jumat itu apa? Wajib. Iya, masalah khilafiyah memang. Demikian pula mandi ketika mau masuk kota Mekah. Disyariatkan mandi. Demikian pula bagi mereka yang mikotnya di Muzdalifah, ya disyariatkan mandi sebelum ihram. Artinya disyariatkan bagi orang yang mau berihram, baik di Muzdalifah maupun tempat yang lainnya, disyariatkan apa? Mandi dulu, baru kemudian memakai pakaian apa? Ihram. Nah, itu adalah di antara mandi-mandi yang hukumnya sunnah dan tidak wajib akal Islam. Iya. Bab innamal ma'u minal ma'. Bab sesungguhnya air itu berasal dari air. Maksudnya apa? Artinya bahwasanya air untuk mandi itu Pak akibat daripada keluar air mani. Itu maksudnya ya. Hadis 151 an Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri an abihi qala kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum al-itsnain ila Quba hatta idza kunna fi Bani Salim waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala babi itban fasarakha bih fa kharaja yajurru izarah. Faqala Rasulullah SAW a'jalna ar-rajul. Faqala itban ya Rasulullah. Ara'aita ar-rajula ya'jalu an imra'atihi wa lam yumni madha alayh. Qala Rasulullah SAW innamal ma'u minal ma'. Dari Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri dari ayahnya ia berkata, aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin menuju Quba. Sehingga ketika kami berada di tempat kabilah Bani Salim, maka Rasulullah SAW berdiri di depan pintu rumah Itban. Lalu Rasulullah berteriak dan memanggil Itban. Mendengar itu, Itban langsung keluar dalam keadaan menyeret sarungnya. Maka Rasulullah bersabda, tampaknya kita membuat dia tergesa-gesa. Maksudnya Itban sedang bersetubuh dengan istrinya. Ya, ketika mendengar Rasulullah manggil, Itban langsung keluar gitu. Keluar rumah ya. Maka Rasulullah mengatakan tampaknya kita membuat Itban tergesa-gesa. Lalu Itban berkata, "Hai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang tergesa-gesa dari menyetubuhi istrinya? Tapi dia tidak keluar air mani, ya Rasulullah. Apa yang harus dia lakukan?" Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya air itu dari air. Artinya mandi itu kalau keluar air mani. Adapun kalau enggak keluar air mani, ya, maka tidak perlu mandi. Tapi ingat, ini hadis sudah dimansuh. Mana yang memansuhnya? Hadis berikutnya. Bab naskhil ma minal ma. Wujubul ghusli biltiqa'il khitanain. Bab dimansuhnya hadis air itu dari air. Dan wajibnya mandi
sebatas bertemunya dua kemaluan. Ya. Hadis 152 An Abi Musa radhiyallahu anhu qala ikhtalafa fi dhalika rahtun minal muhajirin wal ansar. Faqala al ansariyun la yajibul ghuslu illa min ad-dafqi aw min al-ma'. Qala al muhajirun bal idza khalata faqad wajaba al-ghuslu. Faqala Abu Musa fa ana ashfikum min dhalik. Faqumtu fasta'dhantu ila Aisyah fa'udhina li. Faqultu laha ya ummah aw ya ummal mu'minin inni uridu an as'alaka an syai'in wa inni astahyika. Faqalat la tastahi an tas'alani amma kunta sa'ilan anhu ummaka allati waladatka fa innama ana ummuk. Qultu fama yujibul ghusla? Qalat al-khabir saqabta. Qala Rasulullah SAW idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitan faqad wajabal ghuslu. Abu Musa al-Asy'ari berkata, terjadi perselisihan sebagian kaum muhajirin dengan ansar. Berkata orang-orang ansar, tidak wajib mandi kecuali kalau keluar air mani saja. Adapun kalau enggak keluar air mani, maka wajib mandi. Kalau enggak keluar, tidak wajib. Berkata orang-orang muhajirin, ya kaum muhajirin, justru apabila dua kemaluan telah masuk, maka pada waktu itu wajib mandi. Artinya terjadi perselisihan antara kalangan muhajirin dan ansar. Maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata, aku akan selesaikan permasalahan kalian ini. Lalu aku pun pergilah dan minta izin untuk bisa bertanya kepada Aisyah, Ummul Mukminin. Lalu aku pun diizinkan, lalu aku berkata, wahai ibu, wahai Ummul Mukminin, aku ingin bertanya kepada engkau tentang sesuatu tapi aku malu kepadamu. Maka Aisyah berkata, jangan malu untuk kamu bertanya, ya, sebagaimana halnya engkau terhadap ibumu sendiri yang melahirkanmu. Karena aku adalah ibumu, karena istri Nabi SAW semuanya Ummul Mukminin. Aku berkata, apa yang membuat wajib mandi, wahai Ummul Mukminin? Maka Aisyah berkata, engkau telah tepat ya mempertanyakan itu kepada orang yang paham. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang lelaki telah duduk di antara cabangnya yang 4, ya, dan khitan telah bercampur dengan khitan, maka wajib dia mandi. Di sini akhi kita ambil faedah yang pertama, perselisihan di kalangan sahabat itu terkadang terjadi Pak, dalam memahami dalil dan permasalahan. Bahkan di zaman Rasulullah SAW saja terkadang terjadi perbedaan pendapat para sahabat. Seperti yang terjadi ya ketika kisah Rasulullah bersabda, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Di tengah jalan masuk waktu asar. Apa yang tadi para sahabat beda pendapat ini Pak. Yang satu memegang lahiriah hadis dan mengatakan pokoknya Rasulullah mengatakan sholat asar harus di sana. Yang satu mengatakan oh tidak, maksudnya Rasulullah itu diusahakan sampai di Quraidah itu pas waktu asar. Adapun kalau waktu asarnya ketemunya di tengah jalan, ya udah kita sholat. Nah itu beda pendapat. Ternyata perselisihan sahabat ini terdengar sampai ke Rasulullah dan Rasulullah tidak mengingkari kedua-duanya. Ini masalah ijtihadiyah saja. Ini adalah masalah-masalah ijtihadiyah, perbedaan seperti ini Pak.
kita tidak boleh saling memaksakan apa? Pendapat. Yang terjadi di masyarakat itu Pak, masalah-masalah ijtihadiyah ini saling memaksakan Pak. Iya. Berapa banyak masalah-masalah ijtihadiyah yang kemudian lawan kita ini langsung kita cap sesat atau yang lainnya. Contoh misalnya tentang kunut subuh. Khilaf para ulama apakah kunut subuh disyariatkan atau tidak. Imam Syafi'i mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Sementara banyak ulama hadis, madhab ahli hadis mengatakan sebatas tidak disyariatkan tapi tidak sampai kepada bid'ah. Masalah khilafiyah. Masing-masing mereka berhujjah. Ya. Kenapa mereka sampai berbeda pendapat? Karena ternyata perbedaan pendapat mereka itu perbedaan dalam menilai sebuah hadis. Sebutkan dalam hadis Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Apakah hadis ini sahih apa dhaif? Karena di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan. Sebagian ulama mengatakan dia thiqah. Mereka yang mengatakan thiqah mengatakan hadisnya sahih sehingga disunnahkan. Sebagian ulama mengatakan tidak, dia dhaif. Mereka yang mengatakan dhaif, ya, mengatakan tidak disyariatkan. Namun apakah sudah sampai kepada bid'ah atau belum? Khilaf di kalangan mereka. Menilai seorang perawi masalah ijtihadiyah tidak Pak? Menilai seorang perawi, menilai suatu hadis itu masalah ijtihadiyah Pak. Cuma masalahnya dada kita sempit Pak. Iya. Dada kita apa? Sempit untuk menerima perbedaan. Kewajiban kita dalam masalah ini cukup kita pilih mana yang paling kuat, sudah amalkan. Dan tidak boleh kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Apalagi sampai mengecap, kamu kalau kunut subuh kamu ahli bid'ah. Lah. Tidak ada ulama yang mengatakan Imam Syafi'i ahli bid'ah gara-gara itu Pak. Bahkan Imam Ahmad mengatakan kalau aku sholat di belakang Imam Syafi'i aku akan ikut kunut, kata Imam Ahmad. Dan juga itu pendapat Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bahkan Syekh Albani pun demikian mengatakan. Cuma masalahnya Pak, selama ini yang kita tahu nggak boleh aja Pak. Pokoknya kalau ada yang melakukan itu langsung kita serang, kita bully. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini tentu akibat daripada apa? Kurangnya ilmu pengetahuan kita. Ya, demikian wabillahi taufik. Silakan azan. Pertanyaan setelah azan. Naam. Apa hukumnya menahan buang angin di waktu sholat? Menahan buang angin akhul Islam hukumnya makruh. Iya, atas pendapat yang kuat ya bahwa hukumnya makruh dan tidak membatalkan apa? Sholat. Namun akhul Islam, pertanyaannya adalah kenapa harus ditahan? Apa alasannya untuk apa? Ditahan. Bukankah itu penyakit? Yang kalau kita tahan-tahan malah membuat apa? Mudarat untuk badan kita. Maka yang lebih baik akhul Islam, ya, kita buang kemudian wudhu lagi. Antum tahu kan wudhu itu menggugurkan dosa? Ya, masa nggak mau digugurkan dosanya Pak? Ya, buang angin, udah pergi wudhu. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa harus ditahan gitu Pak? Takut ketinggalan kereta Ustadz misalnya. Ya kalau memang keadaannya dibutuhkan ya silahkan. Karena kaidah mengatakan sesuatu yang makruh boleh apabila apa? Dibutuhkan.
Jika kita ragu apakah angin itu sudah keluar atau belum, nah ini tadi sudah kita bahas hadisnya. Kalau ragu berarti pada asalnya apa? Belum keluar. Maka pada waktu itu buang yang ragu, ambil yang yakin. Maka boleh mengganti niat awalnya berkorban sapi dengan patungan 7 orang. Tetapi kemudian mengganti dengan kambing gak masalah, gak apa-apa. Nah, tadinya mau patungan, gak jadi, ikhwah saya mau beli kambing aja sendiri. Ya gak masalah, silahkan. Ya, asal belum terjadi. Kalau udah terjadi mah ya gak bisa, Pak. Maksudnya diniatkan jadi kambing gitu. Ya, kecuali kalau memang masih ada waktu untuk apa? Mengubahnya nggak masalah. Artinya waktu untuk menyembelihnya masih ada. Adapun kalau waktu menyembelihnya sudah selesai, maka tidak bisa diubah lagi. Iya, demikian wallahu a'lam wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.